Kita semua pernah ngerasain ini. Jadi kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya keluar dari perasaan stuck yang rasanya ngejebak banget itu, dan gimana cara kita bisa mulai ngembangin diri lagi. Yuk kita mulai? Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak udah usaha macem-macem, udah kerja keras, tapi kok rasanya hidup tuh nggak maju-maju? Persis kayak lagi lari di atas treadmill gitu. Keringetan iya, capek iya, tapi ya gitu-gitu aja di tempat. Nah, kalau kamu ngerasain ini, tenang. Kamu nggak aneh, dan kita di sini bakal cari solusinya bareng-bareng. Dan beneran deh, kamu tuh nggak sendirian. Perasaan ini tuh punya banyak banget sebutan. Ada yang bilang lagi stagnan, ada yang ngerasa hampa, ada yang ngerasa kena mental block, bahkan dalam dunia psikologi ada istilah kerennya, namanya languishing. Intinya sih sama, kita ngerasa kejebak. Dan itu normal banget. Oke, ini poin pertama dan yang paling penting banget buat diingat. Ngerasa stuck itu bukan berarti kamu gagal atau lemah. Sama sekali bukan. Justru, anggap aja ini sebagai sinyal, sebagai alarm dari diri kamu sendiri yang bilang, hey, ada sesuatu nih yang perlu kita perhatiin dan ubah. Apalagi di usia-usia produktif, wajar banget kalau kadang kita ngerasa overwhelmed. Nah, para psikolog tuh ngasih nama buat perasaan abu-abu atau ngegantung ini. Namanya languishing. Jadi, kamu tuh nggak lagi sedih-sedih banget, tapi juga nggak ngerasa bahagia. Kayak datar aja gitu. Hidup jalan terus, tapi motivasinya entah kemana. Tujuannya juga nggak jelas. Dan tahu nggak, mengenali dan menamai perasaan ini adalah langkah pertama yang krusial buat keluar dari situ. Terus pertanyaannya, kenapa sih kita bisa ngerasa begini? Dari mana datangnya perasaan stuck ini? Well, jawabannya seringkali lebih dekat dari yang kita bayangin, yaitu dari dalam kepala kita sendiri. Yuk kita coba bongkar pola pikir apa sih yang sering ngejebak kita? Nah ini dia nih, pertarungan klasik yang terjadi di pikiran kita. Fixed mindset lawan growth mindset. Orang dengan fixed mindset itu percaya kalau kemampuannya segitu-gitu aja. Udah dari sananya. Jadi pas ketemu tantangan, respon otomatisnya, gue nggak bisa. Sebaliknya, growth mindset percaya kalau semua kemampuan itu bisa dilatih dan dikembangin. Jadi pas ketemu tantangan, pertanyaannya jadi beda. Oke, apa ya yang perlu gue pelajari biar bisa ngerjain ini? Kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Pola pikir ini juga nyambung banget sama kebiasaan kita nunda-nunda sesuatu alias prokrastinasi. Dan ini penting, banyak penelitian nunjukin kalau prokrastinasi itu bukan murni soal males, tapi lebih ke soal kita kesulitan ngatur emosi nggak nyaman yang muncul pas mau ngerjain tugas berat. Jadi kita nunda bukan karena tugasnya, tapi karena kita mau menghindarin perasaan nggak enaknya itu. Jadi, kalau diurai, pemicunya tuh bisa macam-macam banget. Mulai dari stres yang numpuk, cemas berlebihan, takut gagal, atau takut dijudge jelek sama orang lain. Bahkan, sifat perfeksionis yang maunya semua sempurna, itu malah bisa bikin kita nggak mulai-mulai. Dan jangan lupain, kelelahan fisik juga bisa bikin otak kita ikutan capek, dan akhirnya milih buat, udah deh bersatu aja. Oke, jadi masalahnya tuh bukan cuma dari dalam kepala, ada juga nih jerat dari luar yang nggak kelihatan tapi kuat banget nahan kita. Apa itu? Zona nyaman dan kebiasaan kita sehari-hari. Zona nyaman, namanya aja udah enak ya, nyaman. Di sini semuanya bisa kita prediksi, nggak ada kejutan, rasanya aman dan terkendali. Tapi, disitulah masalahnya. Nggak ada yang namanya pertumbuhan di dalam zona nyaman. Kalau kita kelamaan di sini, ya potensi diri kita juga bakal mandek di situ-situ aja. Terus, kenapa sih susah banget buat keluar dari zona ini? Secara psikologis, ada 3 alasan utamanya. Pertama, otak kita itu secara alami lebih takut kehilangan sesuatu daripada seneng dapat sesuatu. Kedua, setiap perubahan itu pasti memicu respon stres di tubuh kita. Hormon kortisol kita naik, dan itu bikin kita cemas. Dan ketiga, kita kan makhluk sosial, jadi kita tuh takut banget dinilai aneh atau dikritik sama lingkungan sekitar. Dan ini nih poin yang sering kita lupain. Lingkungan sekitar kita itu adalah kekuatan tak terlihat yang ngebentuk kebiasaan kita, seringnya tanpa kita sadari. Coba bayangin, kamu pengen hidup sehat, tapi teman-teman sekantor setiap hari ngajakin makan gorengan. Susah kan? Sebaliknya, kalau kamu mau rajin baca dan kamu taruh buku di sebelah bantal, kemungkinannya buat dibaca jadi jauh lebih besar. Oke, kita udah bahas masalahnya dari dalam dan dari luar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Langkah pertama untuk bisa bergerak maju adalah, kita harus tahu dulu kita mau melangkah kemana. Coba deh, ambil waktu sebentar, bener-bener diem, dan tanyain ini ke diri kamu sendiri. Bukan apa kata orang tua, bukan apa yang lagi tren di antara teman-teman kamu, tapi apa yang benar-benar penting dan berharga buat kamu. Jawaban dari pertanyaan inilah yang disebut personal value atau nilai-nilai pribadi kamu. Kenapa ini penting banget?
Soalnya pas kamu udah tahu apa personal value kamu tuh jadi kayak punya kompas internal. Setiap kali bingung mau ngambil keputusan, kamu tinggal tanya, keputusan ini sejalan gak ya sama nilai-nilai gue? Ini bakal ngasih kamu arah yang super jelas, bikin kamu jadi lebih otentik, dan ujung-ujungnya bikin hidup lebih memuaskan. Nah, ini dia perubahan cara pandang yang bisa ngubah segalanya. Jangan cuma fokus ke tujuan akhirnya aja, misalnya aku mau punya tabungan 100 juta. Tapi fokuslah buat ngebangun sistem atau kebiasaan yang bakal ngebawa kamu ke sana. Misalnya, aku akan menyisihkan Rp10.000 setiap hari. Tujuan itu ngasih kamu arah, tapi sistemlah yang bikin kamu terus bergerak setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis yang bisa langsung kamu coba setelah ini. Lupakan soal perubahan drastis yang bikin stres. Kuncinya cuma satu kok, langkah kecil tapi konsisten. Ini dia konsep ajaibnya, kekuatan 1%. Coba bayangin, kalau setiap hari kamu cuma berusaha jadi 1% lebih baik dari kemarin. Kelihatannya kecil banget kan? Hari ini nggak kerasa, besok juga mungkin belum. Tapi tahu nggak, kalau kamu konsisten ngelakuin ini selama setahun, kamu bakal jadi 37 kali lebih baik. Ini efek bola salju yang dahsyat banget. Terus gimana cara mulainya biar nggak berat? Pakai aturan 2 menit. Apapun kebiasaan baru yang mau kamu bangun, pecah jadi super kecil sampai bisa dilakuin dalam waktu kurang dari 2 menit. Mau rajin olahraga, mulainya jangan lari 5 kilo, tapi cukup pakai sepatu lari. Mau rajin baca, mulainya baca 1 halaman. Tujuannya cuma satu, bikin proses memulai jadi gampang banget, sampai nggak ada alasan buat nolak. Ini resep jitu dari buku Atomic Habits buat ngebangun kebiasaan. Ada 4 hukum. Pertama, buat isyaratnya jelas. Mau minum air putih, taruh botol minum di depan mata. Kedua, buat menarik. Gabungin sama hal yang kamu suka. Misalnya dengerin musik favorit cuma pas lagi olahraga. Ketiga, buat mudah. Yaitu tadi pakai aturan 2 menit. Dan keempat, buat memuaskan. Kasih hadiah kecil buat dirimu sendiri setelah berhasil. Ini cara kita ngehack otak biar ketagihan ngelakuin hal baik. Jadi, kalau kita rangkum semua obrolan kita hari ini, intinya gini. Pertama, sadari kalau rasa stuck itu cuma sinyal, bukan akhir dari segalanya. Kedua, latih terus growth mindset. Ketiga, fokus bangun sistem harian, bukan cuma ngejar hasil. Keempat, mulai dari hal yang super-duper kecil. Dan yang terakhir, jangan remehkan kekuatan lingkungan. Atur lingkunganmu biar dukung perubahanmu. Pada akhirnya, semua teori dan pembahasan ini nggak akan ada gunanya kalau cuma jadi pengetahuan aja. Harus ada aksi. Jadi pertanyaannya buat kamu sekarang bukan lagi kenapa ya aku stuck, tapi perubahan kecil, cuma 1% aja. Apa yang akan aku mulai hari ini? Bukan besok, bukan lusa. Hari ini, apa langkah pertamamu?